Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina sejisalam lebih yang hadir sidang jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini tusyukuru mapuji dan rigangka lorisi serajan lepung Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan sehingga kita mempergunakan waktu kita degaga kata sagadina untuk memahami maguri laulauna agama lepung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menggunakan waktu dan kesempatan kita untuk litolibil ilmi, untuk mempelajari magurui agama Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinina sejasalam lebih yang hadir pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah salah satu hadis yang mungkin biasa kita dengarkan tentang bagaimana kelebihan dan keutamaan daripada Ibnu Abbas. Di sini Bapak Ibu sekalian angka selesai di hadis narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudakhiluni ma'a asyakin Badar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa angka waktu Umar bin Khattab radhiyallahu an yudakhilani ma'a asyakin Badar. Dia memasukkan saya, katanya mendudukkan saya bersama asyakin Badar, artinya penghulu orang-orang yang mulia, asyakhul badrin. Pakana ba'duhum wajada fi nafsihi faqala angkaturuna sa'ukuri pallawangenna makutana lima yadakhulu hadza ma'ana walana abna'i mithluhu. Magiruna seng de ne patama tudang pada sisal lona ira gasana ananae, maksudnya anak-anak kami. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Ibnu Abbas ini didudukkan bersama dengan Asya'il Badar, artinya orang-orang yang mulia, tokoh-tokoh agak, tokoh-tokoh masyarakatnya pada waktu itu. Artinya itu ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada pemuka-pemuka kemudian ada anak kecil didudukkan di sana, makutana gitu, maka deh apa kelebihannya anak itu sehingga didudukkan di tempat itu. Itu Ibnu Abbas Bapak Ibu. Innahu min haitsu alimtum pada ani zata yaumin fa adakhalani ma'ahum. Artinya irna sawatwe saya dipanggil, Ibnu Abbas mengatakan dipanggil oleh Umar bin Khattab, kemudian didudukkan saya bersama dengan orang-orang pemuka-pemuka Quraisy. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Qala ma taqulu fi qoulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian bahwa ra'aitu annahu da'ani, saya melihat bahwa kami dipanggil di sini pada hari itu liyuriyahum, untuk memperlihatkan kepada mereka ma taqulu, apa yang mereka katakan aga pada napauh tentang ayat yang turun, yaitu adalah surah An-Nasr, yaitu nakadapung Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath.
Faqala ba'dahum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasrana wa fataha alaina. Jadi ada orang yang berpendapat, ya sebagian berpendapat maka karena turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, umirna, kita diperintahkan untuk senantiasa nahmadullah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfiruhu, dan mohon ampun kepadanya. Idza nasrana, karena kita sudah mendapatkan kemenangan, wa fataha alaina, kemudian dengan terjadinya setelah terjadi Fathul Makkah, artinya sudah menang. Megan itu tama salang. Wasakata ba'dahum falam yakul syai'an, angkatau rotau tidak bawa mih degaga pendapatna, diam saja. Wasakata alaihi. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, faqala li, agama kuagaru Ibnu Abbas akatana yi ayat ebe. Fakultula, maka dia Ibnu Abbas den akwar. Qala pamatakul, ya kemaki itu agak pelik. Apa yang kau katakan? Qultu huwa ajalur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatul ajlik. Bahwa menurut Ibnu Abbas, bahwa turunnya ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath huwa ajalur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahullah, itu adalah katanya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamahu, yang mengajarkan kepada kita. Napaki makade napak guru ngaki makade ina tu tandra waktu na turun itu ayat, berarti macawi ni ajalanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina ra'yu siapa Bapak sekalian? Ini pendapatnya Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas itu masih kecil. Kan pada tapahat tu maka diri Ibnu Abbas inilah ya yang didoakan, anak yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma faqihuhu fiddin. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita itu selalu berharap dan berdoa agar senantiasa kita diberikan kemudahan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihuhu fiddin wa 'allimhu ta'wili. Artinya berikanlah pemahaman kepada kami, wa 'allimhu ta'wili, dan itu Bapak Ibu sekalian didoakan Ibnu Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mampu untuk memahami takwil, pemahaman yang mendalam tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan daripada Ibnu Abbas. Anak yang kecil didudukkan bersama pemuka-pemuka Quraisy. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir innahu kana tawwaba. Ma'alama minha illa ma taqulu. Faqala Umar ma'alama minha illa ma taqul. Rawahu Bukhari. Inilah hadis Bapak Ibu sekalian yang menandakan bahwa turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu adalah ayat yang ditakwilkan oleh Ibnu Abbas bahwa itu adalah ajalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macawi ini ajalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dzakaral muallif rahimahullah bi mana kalahu an Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab ayyadakhalahu fi asya'il badar, ya, wa kana min siratul Umar wa hadihi annahu yusawirun nas sawir ra'yi bima yaskulu. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata semua orang-orang dahulu itu ikut angka masalah, ada hal selalu dia duduk bersama, dia tidak memutuskan dengan sendirinya. Tulis situ dangang isi bawah, kemudian mereka membicarakan, yusawirhum, dia membicarakan hal-hal masalah tersebut. Seperti inilah
Yusyawirhum kama qala ta'ala, nah kadapung Allah subhanahu wa ta'ala wasyawirhum bil amri sareku ambangi angkai si mata selalu membicarakan, bermusyawarah, membicarakan masalah tersebut sehingga bisa mencari ada solusi yang terbaik dan tidak membuat hal yang satu dengan yang lain menjadi artinya akan lebih baik lagi. Apa biasa tuh kau angka masalah Bapak Ibu sekalian apa letan bibawa putus kangi secara umum masalah umum kemudian hanya satu orang yang memutuskan, kan terkadang ada tumpang tindih. Engkau dia terima ya dia nak cocok mako tuh mako apa nak cocok ya kutu situ dangan medici Bapak Ibu sekalian umpamanya alhamdulillah masjid kita ini berjalan dengan takmirnya dengan baik karena mereka duduk bersama membicarakan setiap ada masalah sehingga alhamdulillah berkembang dengan baik. Itu contoh Bapak Ibu. Wasyura asy-syari'ah laisa takuna majelis surah hatta yakuna musyarikan fil hukmi. Artinya yang namanya surah itu Bapak Ibu sekalian bukan saja karena masalah maka daripada pihak DPR. Tidak, namun situ datudangan mi separah pasi pali maki membicarakan masalah menjadi solusi yang mencari solusi yang terbaik itu namanya surah. Itu namanya musyawarah. Walakin asyurat syari'iyah an waliyul amri idza ashkala alaihi amru minal umuri jam'in nasi lahu min sawir ra'yi wal amanah min ajli ayyastashiru fi qasdil waqi'ah. Jadi memang tujuannya Bapak Ibu sekalian musyawarah itu adalah tujuannya untuk mencari solusi yang terbaik. Dan di sini Bapak Ibu sekalian fa'arada Umar radhiyallahu anhu ayurihim makanan Abdullah ibnu Abbas. Jadi Umar bin Khattab itu kenapa alasannya dia memanggil daripada Ibnu Abbas mendudukkan di tempat ini ingin memperlihatkan kepada mereka tentang kedudukan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an minal ilmi waz zakai wal fatanatu fajama'ahu wa da'ahu fa'arada alaihi. Artinya ingin melihat dari keilmuan dan kecerdasan dan kebaikan daripada Ibnu Abbas ini dengan menunjukkan meminta pendapat mereka, meminta pendapatnya Ibnu Abbas tentang pendapatnya idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fa anqasama ilal qismaini lamma sa'alahum anha ma taqul. Jadi tadi kita Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa setelah dalam musyawarah itu ada orang yang memberikan pendapat, ada juga hanya diam saja, ada juga yang memberikan solusi. Itu namanya musyawarah. Sering kita alami Bapak Ibu. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian innallaha amarana idza ja'a nasrullahi wal fath wa an nastaghfir li dzunubina wa an nahmada wa nasabbi bihamdihi walakin Umar radhiyallahu anhu arada ayyarifa ma magsa hadhihi surah. Sidina sallallahu lebih king kader. Wa qauluhu tabaraka wa ta'ala fasabbih bihamdi rabbika. Artinya sabbahallahu mashuban bilhamdi. Artinya kita ditunjuk untuk senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala bilhamdi. Fal ba'huna lima sahibihi, artinya banyak di sini adalah dituntut kita untuk senantiasa bertasbih mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika li anna idza kana tasbihu mashuban bilhamdi, artinya karena kalau selalu tasbih itu Bapak Ibu sekalian selalu berdekatan dengan alhamdulillah. Kalau kita memuji Bapak Ibu sekalian, mensucikan Allah, kemudian setelah itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah merupakan penetapan daripada subuti sifatil kamali, adalah penempatan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Betunganna yaiku ipuji pungalata disucikan Allah Subhanahu wa taala siang angkatu itu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
alhamdu huwa thana'un 'alallahi bil jamil. Jadi kalimat alhamdu memuji itu Bapak Ibu sekalian adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bil jamil dengan secara keindahannya, kesempurnaannya. Wa ba'da yaqulu bil jamil ikhtiyar. Wa dalil wala dzalika, dalilnya Bapak Ibu sekalian al hadis al qudsi, hadis qudsi dengan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha qala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diskusi mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala majapuni pung Allah Subhanahu wa taala qasamtu sholati, dibagi dua, qasamtu, kami membagi dua dalam sholat itu, baini wa baina abdi, ripalawang aku si bawah ripalawangan na atakku, baini wa baina abdi, yakni di dalam surah Al-Fatihah. Ya, biasa kita mendengarkan hadis ini dalam hadis qudsi, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca itu baca suratul Fatihah ilalanda sampajata, karena kita pahami bahwa yakutuma sampaja Bapak Ibu sekalian berarti otomatis kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Si sumpu ke si bawa pengala taala, mak bicara ke si bawa pengala taala. Wasa maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aradtum yako pamiluku, mak bicara langsung si bawa pengala taala pada khulus salat, tamu kilala sampajang, masuklah kamu di dalam salat, yako meko mak bicara si bawa pengala taala. Kalau engkau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ikra'ul Quran, baca Al-Qur'annya. Al-Quran huwa kalamullah. Betungan ya Bapak Ibu sekalian, maka deh ia magina tu mak bicara si Bapak Allah taala ilalana sampai jata Bapak Ibu sekalian, setiap kita membaca suratul Fatihah, tu mak baca suratul Fatihah, maka dah kita alhamdulillahi rabbil alamin, sininna papujina pundemani pung Allah Subhanahu wa taala, qala nakada pung Allah taala hamidani abdi, na puji-puji tu ngaka ataku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala asna alayya abdi. Ya kumakadaki Bapak Ibu sekalian, ar-rahmanir rahim, maha pemurah lagi maha penyayang, maka di punggal Allah taala asna alayya abdi, maladatu ngaka naganti-ganti ataku. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Maka diikut mas sempajang, ajak dia malas silat dak, mak baca Fatihah. Apa si sampusung, ada apa si sumpu-sumpu mana, ngapa ada sebab dia itu gagal waktu ukro jeda untuk berbicara dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Depak kejuk Cina apa Pak? Mangke punggal taala maka dia hamidani abdi. Iku maka dak alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa maka di punggal taala gitu. Meko je mak bicara si bayi atau de. Tapi artinya secara bertertil, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengatakan fafarraqa bainal hamdi was sana'i. Kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, idi mipung usumpa idi tumi wunri millo tulu, sehingga agana sanabita maka dah hadza baini wa baina abdi wa abdi ma yas'al. Apa kada si Allah taala hadza baini wa baina abdi wa abdi yas'al. Arti ieu nasa pamisahke antara hambaku dengan siwawa ataku wa abdi yas'al, angke ataku si mata millau.
Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin irna puni pungala ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ina yapune siba pungala ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ina pune atai. Jadi di dalam suratul Fatihah itu Bapak Ibu sekalian yang selalu kita baca 17 kali ke 10 pitu ibaca ilalana sampai jata Bapak Ibu sekalian, itulah kita senantiasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si tangga napuni pungalla taala, si tangga tu dia puni si di ayat yang kedua si pungalla taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal muhim annal insana idza jama'a baina tasbih wal hamdu faqad jama'a baina itsbati kamalillahi wa nafi naqaisil anhu. Yang jelas bahwa manusia apabila dia kumpulkan dengan tasbih wal hamdu, maka dia telah mengumpulkan penetapan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala wa nafiyu naqaisi, artinya sudah tidak ada lagi kekurangannya. Jadi siang kang itu tasbewe si bawa puji-pujinya ukupung Allah Subhanahu wa taala. Amma qauluhu wastaghfiru fa manahu utlubul minhul maghfirah. Wal maghfiratu huwa tajawazu anil dzambi was satari, yakni maghfiratu tajmi' baina satri sunubi wa tajawaz anhu. Pamaknahu utlubul minhul maghfirah wastaghfiruh. Illo adam pakoh mohonlah ampun. Wastaghfiruh, perintah ini adalah amar. Wastaghfiruh, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anthunubi wasatara, artinya diampuni kehilapan dengan dosa kita, wasatara, dan kemudian ditutupi. Betul kan Bapak Ibu sekalian, maka dia irakotul milotoba oke pung Allah Subhanahu wa taala, maka dia ampuni kehilapan dosa kita, kemudian wasatara aibi, kemudian dia tutup aib-aib kita. Dia pitang. Karena kita selalu bertobat Bapak Ibu sekalian, memohon ampun dosa-dosa yang telah lama yang lalu kita lakukan. Itulah karena selalu kita bertobat Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala dia tutup dan dia tidak perlihatkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebab suri munrinde pung Allah Subhanahu wa taala dia agak-agak lepok pita mana matu. Berapa banyak kemaksiatan yang kita tutupi, wa yasharakallah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan. Nah pita manang maka cubu-cubu pur tapi gau. Dia gaga tumbita ki maka buat ki atas salang, maka cubu kita sangaleta, dia gaga mita. Tetapi as-suri munrinna pun Allah taala kam maksiatin, berapa banyak kemaksiatan yang engkau tutupi, yasharakallah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan. Tetapi wastaghfiru, dengan adanya perintah istighfar, mohon ampun agar kita diampuni di segala kehilapan dengan dosa kita, wasatara, dan ditutupi aib-aib kita. Jadi makanya kita Bapak sekalian dituntut untuk senantiasa istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh keteladanan kepada kita. Wikisage milotoba nabitta Bapak Ibu sekalian riwayat tuunah. Berapa kali dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian 70 marrat. Wikip itu pula milotoba nabi ta ilalanna sesusiwan niye. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain disinggung bahwa mi amarrah wikisiratui milotoba nabi ta ilalanna sesusiwan niye. Pakana huwal ma'sum, dan Rasulullah itu adalah terjaga Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pernah melakukan kehilapan, dia tidak melakukan dosa Bapak Ibu sekalian, tetapi dia senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru. Kenapa di sini Bapak Ibu sekalian ditegaskan dalam ayat ilu toba bukoje? Sebagai innahu kana tawwaba. Nah sebab itu pun Allah taala
Maha menerima taubat. Tawwaba. Aja teman-teman bila taubat. Terima moga dia taubat aku pun Allah Taala moga. Aja teman tahu. Illo taubat le mungkin sabab. Nah maka di Allah Taala innahu kana tawwaba. Mubadalah artinya, mubalagah istilahnya ini, mubalagah menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Namo peku igana atas salata dosa ta Bapak Ibu sekalian, ku angka muki Bapak Ibu sekalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala cik di bawang. Yang penting namo peku igana atas salata, namo peku igana dosa ta cik di bawang. Yang penting wala yusyriku bihi syai'a. Ku itu tapak dua punggala taala nak dalam pengamanan atas salata si dosa ta itu lebih punggal Allah Subhanahu wa taala. Tawwaba wahiyya sigatul mubalaghah li kasrati ma yatubu alaihi. Ini dalam merupakan bahwa siga mubalaghah artinya melebihkan. Betul ngana ia punggal Allah taala namu pikku ganna walau misli sabadi. Namu igana atas salata Bapak Ibu sekalian seperti buih di lautan, igana atas salata dia ampuni. Namu pikku igana atas salata dosa ta igana pada kasiir di padang sahara, igana atas salana dosa ta angka kirewa innahu kana tawwaba. Allah Maha Pengampun. Ya. Wallahu azza wa jalla tawwaba ala abdihi taubatan sabiqan li taubatihi wa taubatun lahiqatul laha. Tsumma qala ta'ala tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat. At-taubatu sabika ayyuwaffiqallahu abdahu lit-taubah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kepada hamba-hambanya. Wa taubatu syartul khamsah, tapi engka syaratna. Ada syaratnya kalau kita mau bertobat Bapak Ibu sekalian. Apa syaratnya? Angka 5 wita syaratna kuena. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yaitu adalah awalan ikhlasu lillahi azza wa jalla fit taubah. Artinya kita ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tobat kita. Diga gaya katai Bapak Ibu sekalian sangadinda hanya semata-mata Allah kita bertaubat. Dan dia taubatan nasuha taksana. Artinya betul-betul taubatan nasuha. Betul-betul taubat. Apa kata tu tahu ko taubat matu ko pursi taubat. Nah jam si memang. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk syarat daripada taubat ini yaitulah an-nadamu ala ma hasala minhu minats dzunub. Yaitu adalah menyesali mahasala minhu minas sunub. Dia menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Soro itu datu dan naran-naran nai iro atas salangi purena pigau mapuralalo soro-soro napi kiriki maka dia pe atas salah puro pigau ido so pigau dia menyesali. Nasa serangi ali iro agaga tata salangi pernah pigau. Ini syarat kedua. Ya kuda tata serangi ali iro agaga dosa pernah pigau Bapak Ibu sekalian ini tidak masuk. Ya berarti dia patah taubat. Kemudian Bapak Ibu sekalian ikla'u anhu fil hali. Yaitu adalah menghilangkan betul dengan keadaan meninggalkan tempat tersebut. Dena nak buat salah, dena nak buat dosa, dena dia sesali semua apa yang pernah dilakukan. Yang keempat yaitu adalah al-azamu alla yaudu, artinya dia berazam, sudah itikad, sudah yakin dengan seyakin-yakinnya, maka insyaallah dena uli supigoi. Dia tidak akan sudah berniat kuat bahwa saya tidak akan kembali melakukan kemaksiatan tersebut, saya tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Kemudian wal khamisa an takuna taubatan fi waqti allati takbilu minhu fa in kana taubatun fil waqti allati la takbilu fihi fa innahu la tanfa. Taubat di sini Bapak Ibu sekalian, ikutu tobat artinya ada waktu dalam bertobat itu. Kapan itu? Nah kada pun Allah Ta'ala walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu faqala inni tubatul an.
Ia pada melok tobat bucek-bucek pi pada Nabi agasana pada Fir'aun talam pi min ripia agasana lokko anunna pi balagatil hulkum nerapi pi angkai pi komeni nyawana komeni ada nana pakai tobana agapi tidak ada lah seperti bapak sekalian Fir'aun bucek-bucek benih maka napa kata maka ini aman tu bi Rabbi Musa napa kata banaya nasaba upatungan ni pun Nabi Musa ikut kemudian aga sana pibala katil hulkun napa kimetoba dia nagagah walaysa titobatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara adamul maut qala inni tubatul an. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia banyak-banyak mengucapkan doa ini, yaitu adalah ketika dia dalam keadaan ar-ruku' was sujud. Wa fi riwayat sahihain kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fir ruku'i wa sujudihi. Dia banyak Bapak Ibu sekalian membaca ini tasbih subhanallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Kapan dia baca Bapak Ibu sekalian? Rasulullah ketika di usia 40 tahun. Waktu na patapuluh ni tahun umur na Nabi Bapak Ibu sekalian, dia sudah banyak membaca doa ini. Ketika dia ruku, ketika dia sujud, dia tambah doanya. Doanya itu Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, sambil kita mengucapkan juga subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Tetapi kita tambah lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ditambah lagi di belakang Allahumma ghafirli. Karena itu perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat ini menunjukkan perintah ini Bapak Ibu sekalian, maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Yata'awwalul Quran. Inilah yata'awwalul Quran ya'malu ma umira bihi fil Quran. Artinya fasabbih bihamdi rabbika. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi disebutkan dalam hadis ini juga wa fi riwayatil Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakula qabla ayyamuta subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di sini Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah banyak-banyak membaca ketika ayat ini turun, saja ansrullahi wal fat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika, maka Rasulullah banyak dia membaca subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika dia kapan? Ketika dia dalam rukuknya dan juga ketika dalam sujudnya. Karena itu adalah merupakan bentuk akhbarni rabbi anni sa'ara alamata fi ummati fa isa ra'aituha aktsartu subhanakallahumma bihamdik wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini juga dari hadis Anas mengatakan bahwa innallaha azza wa jalla tabi al-wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tufiya aktsara ma kana al-wahyu. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia setelah ayat ini turun dia memperbanyak tasbihnya, memperbanyak tahmidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena melu pak biasa Nabi Ta'alena. Maka turun ini
Pak biasa alita Bapak Ibu sekalian, setiap ruku, setiap sujud dengan selalu banyak membaca subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku mak biasa Bapak Ibu sekalian, ini kita berharap bahwa kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan yub'atsu kullu abdin ma mata alaihi, manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Betul kan? Nah, kau tu mak biasa lain ni subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, tuli iro masih kiriki masempaja ki roko ki suju kita pembegai baca hati Bapak Ibu sekalian, sehingga Allah mencabut nyawa kita Bapak Ibu sekalian, maka itulah yang akan menandakan alamatul husnul khatimah, manusia mati sesuai dengan kebiasaannya. Barangkali Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penjabaran tentang bagaimana Ibnu Abbas yang selalu yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu wafaqihuhu fiddin wa allimhu ta'wili. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa turunnya surah An-Nasr ini orang senantiasa memberikan musyawarah pendapat, tetapi yang memberikan pendapat solusi yang terbaik yaitu adalah Ibnu Abbas, walaupun anak yang kecil, tetapi dia memiliki keilmuan yang sangat luas. Dia mampu mentakwil ayat ini, bahwa data turunnya ayat ini menunjukkan itu adalah ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kandungan ayat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kalimat basabbi bihamdi rabbika wastaghfir, adalah kita senantiasa dituntut untuk senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni kehilapan dengan dosa kita. Dengan syaratnya bahwa kalau kita bertobat kembali kepada Allah, dengan pertama dengan ikhlas, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bahwa menyesali semua perbuatan kehilapan yang kita lakukan di masa lalu, yang kemudian kita berniat dan tidak akan kembali untuk mengulanginya. Inilah Bapak Ibu sekalian makna daripada hadis yang kita bahas pada malam ini. Barangkali ini yang sempat kami sampaikan pada pengajian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam pengajian kita ini Allah senantiasa mencatat ini adalah merupakan salah satu amalan yang baik dan menjadi catatan amal kebaikan kita untuk bekal untuk kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan di dua telu Bapak Ibu sekalian yang kita dapat dari pengajian ini, mudah-mudahan kita mampu untuk mengaplikasikan, mengamalkannya. Minimal kita mampu senantiasa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa memperbanyak tasbih kita ketika kita ruku, kita sujud, dan kita membaca subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dapatkan menjadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin wa yukafi'u ni'matul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa alhimna bil ilmi warzuqna ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin amin ya Allah rabbal alamin. Wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.